Sebenarnya udah lama maksudnya ya transportasi umum ada, cuman akhir-akhir ini menjadi sering aja gitu untuk gue pakai. Fasilitas umum memang udah lama ada. Emang udah lama anjing. Iya, gue aja baru apa ya, sering banget menggunakan transportasi umum, jadi baru merasakan juga Ki. Jadi maksud lo posisi lo lebih enak duduk dibanding diri? Enggak juga. Ini posisi apa ya lo? Ini di kereta kan? Oh, di kereta. Oh, kan? siap. Iya di kereta kan? Kenapa gua ngaco ya? Kau di kereta. Cuma karakter Indonesia itu membantu tapi nggak mau antri. Waduh, tapi nggak mau antri. Saling membantu tapi nggak mau antri. Nggak mau repot. Hmm. Maunya instan. Membantu gitu. Jadi ada yang nggak mau antri nih gitu kan, dibantu. Ada calo. Oh iya, bener. Itu di Budaya kita itu. Budaya kita. Iya. Calo antri itu. Kemampuan literasi memahami, kemampuan memahami dalam membaca dan menulis. Konsepnya sih seperti itu. Ini udah ngetek banget. Kaget gue. Terus yang mau lu ituin apaan? Kita akan memahami sebuah aturan yang ada di sekitar kita, khususnya yang berada di area transportasi umum. Area transportasi umum. Tuh. Boleh sih. Boleh. Karena akhir-akhir ini kayaknya ada ini emang kita aja kali yang aneh ya, suka rada risih gitu. Karena beberapa aturan yang sebenarnya kadang nggak tertulis tapi harus diikuti gitu. Jadi aturan tidak tertulis berbasis logis gitu kayaknya. Aturan tidak tertulis berbasis logis. Nah, logika gitu. Ya biar nyambung aja kayak gitu. Gua rubah jadi logis. Biar tetap berima ya. Iya. Biar keren, wah anjir. Kayak apa? Judul kemarin. Yang mana? Bergurau apa sih? Meracau gurau. Meracau gurau. Oh. Padahal gue yang bikin judul, gue lupa. Aduh. Gue juga belum lihat statistik minggu kemarin. Bagus gak ya? Tapi sebelumnya selamat datang di Utarakan Podcast. Selamat datang. Jadi ini episode yang memang kita create untuk menuju akhir season. Akhir season karena ini udah mau Natal dan Tahun Baru. Oh iya, selamat Natal dan Tahun Baru. Iya. Kontroversi nggak kalau kita nyebutin? Enggak lah, nggak masalah. Itu namanya toleransi. Ya. Yeah. Toleransi. Di tempat kerja lu udah ada musik-musik jingle? Udah kan? Dari 1 bulan sebelum Natal itu biasanya. Oh iya tuh. Sampai apa? Kadang gue bisa nyanyiin kayaknya. Udah. Hampir. Kayaknya ini loh. Udah tergugah aja. Karena nggak tahu artinya, untung Inggris coba kalau Indonesia. Mungkin gue tersentuh. Kalau misalnya di Indonesia pernah nggak dengar? Waktu kemarin gue Yang pernah. mana? Waktu kemarin gue nonton stand up Panji, kan openernya si Marcel. Itu dia opening nyanyi bahasa Indonesia. Gue nggak tahu ini lagu Indonesia apa. Terus pas di rapnya dibilang puji Tuhan. Anjir, gue bilang aku ini Kristen. Tapi enak. Wah, lu udah ciri-ciri. Maksudnya musik kan universal ya. Iya benar sih. Bahasa universal. Ya enak, nadanya enak. Iya gitu. bener Gi. Orang yang beda agama dengan yang Islam juga waktu pas denger ajan enak nih dengernya. Iya kan? Bener kan? Enggak, itu maksudnya biasanya ciri-ciri utama Gi. Dia mau masuk Islam. Kayaknya lu gitu deh Gi. Aduh. Sulit. Bentar gua kabarin bini lu ya. Kayaknya lu harus diruqyah lagi deh Gi. Lanjut. Tadi mau bahas tentang literasi bahasa lu. Memahami Literasi sesuatu lah ya intinya. Betul. Ya. Memahami sesuatu tentang fasilitas umum. Beberapa aturan. Beberapa aturan tentang fasilitas umum ya. Emang lu lagi resah apaan Gi? Ya ini kayaknya bahasan lu banget ya. Kayaknya. Karena lu kan sekarang baru dipindahin kerja nih, iya, ya kan? betul, Dari Bogor ke Jakarta. Pakai transportasi umum. Nah, mangga tuh. Sebenarnya udah lama maksudnya ya transportasi umum ada, cuman akhir-akhir ini menjadi sering aja gitu untuk gue pakai. Fasilitas umum memang udah lama ada. Emang udah lama anjing. Iya, gue aja baru
apa ya, sering banget menggunakan transportasi umum, jadi baru merasakan juga, Ki. Oke, lanjut. Coba. Jadi fasilitas umum apa yang lu pakai ke tempat kerja yang sekarang nih? Tapi sebelumnya gue pernah gue pernah dengar selentingan orang gitu, beberapa orang mungkin bisa gue sebut, eh, berbicara tentang aturan di fasilitas umum. Yang sekarang gue sering pakai adalah kereta dengan busway, bus. Nah, seseorang ini tuh pernah bilang gitu, gue lupa masalahnya apa gitu. Tapi intinya di kereta dia bilang. Ketika di kereta itu sebenarnya kita gitu sama dia waktu itu ngomongnya konteksnya perempuan dan laki-laki punya kedudukan yang sama untuk bisa duduk gitu. Sebenarnya. Pertama karena kita bayar gitu. Ini gue mengutip kata dia ya. Gue belum bilang setuju atau enggak. Kita Tapi lu setuju sebenarnya? setuju dalam beberapa hal. Dia bilang kita itu punya kesetaraan dalam untuk duduk intinya, baik laki-laki atau perempuan gitu. Ini yang ngomong cewek cowok? Cowok. Oh, cowok. Oke. Kenapa gue harus berdiri ketika gue emang lagi butuh duduk gitu? Apakah gue harus berbilang, "Woi, semuanya gue butuh duduk" gitu? Nggak seharusnya. Maksudnya memang di situ kan nggak tertulis laki-laki harus berdiri, perempuan boleh duduk gitu. Ada, Gi, tulisannya yang pernah gue bilang. Nggak Ibu spesifik. membawa anak. Iya. Bapak membawa anak iya. harus diri. Iya, nggak ada Harus tulisannya diri. ya, Bang? Nggak ada tulisannya. Berarti Bapak harus berdiri? Iya. Bapak harus berdiri gitu. Ya kan nggak ada aturan tertulis seperti itu, jadi keseluruhan masyarakat menilainya laki-laki itu harus berdiri gitu. Padahal gue juga punya hak yang sama untuk bisa duduk gitu. Jadi maksud lo posisi lo lebih enak duduk dibanding diri? Enggak juga. Ini posisi apa ya lo? Ini di kereta kan? Oh, di kereta. Oh, siap. Iya, di kereta kan? Kenapa gue ngaco ya? Kau di kereta. Aneh banget. Gimana gue pikirannya ya? Maaf ya, udah malam belum balik si Anggi. Dipancing. Bininya nungguin. Intinya gitu sih, maksudnya beberapa aturan yang tidak tertulis, tapi beberapa masyarakat kita khususnya itu kayak membenarkan gitu. Sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam lagi, kedudukannya harusnya bisa lebih sama gitu. Tapi tergantung kondisi. Tapi kan kondisi itu yang nggak tertulis. Iya, betul. Jadinya kita main logis. Lu udah belum nih? Udah. Oke. Sebenarnya gua antara setuju atau nggak setuju sih sebenarnya ya kalau untuk masalah kayak Di kereta nih. Di kereta gitu ya. Tentang duduk gitu. Karena sebenarnya terlepas dari duduk atau enggaknya, kereta di kita itu memang diciptakan untuk berdiri. Karena gantungan untuk pegangan lebih banyak dibanding tempat duduknya. Iya sih, benar juga Iya ya, kalau dipikir-pikir ya. Dan ada beberapa gerbong lah, bukan salah satu gitu kan ya. Beberapa gerbong yang memang tidak ada, kan biasanya di pojok tuh ada untuk fasilitas khusus ya. Kursi disabilitas. Kursi prioritas. Iya, kursi prioritas tuh. Nah, ini tuh nggak ada tuh. Nggak ada kursinya. Di beberapa gerbong. Di beberapa gerbong, ya kan? Benar, ada kan? Nah, itu katanya untuk yang pakai kursi roda, taruh di situ. Oh, Gitu. disabilitas. Tapi tetap aja diri di situ. Iya Orang-orang nggak pernah ada yang disabilitas di situ naik kereta tuh, jarang tau. Iya Ada sih, orang belum disabilitas pernah naik kereta. Iya, gue juga jarang. Emang nggak pernah sih, gue nggak pernah lihat orang yang bawa kursi roda gitu naik kereta api. Kereta api, komuter lah. Nggak pernah tuh. Iya. Dan kayaknya kalau waktu pernah lihat di Jepang gitu ya, kalau setiap di gerbong lagi, di setiap Stasiun. pintunya stasiun itu ada kayak Polisi gitu polisinya ya? gitu. Iya. Terus naruh jembatannya. Iya kan ya? Iya. Naruh jembatannya biar tuh roda bisa masuk. Kan kalau di kita jarak itu lumayan tuh. Iya, Iya kan? meskipun sedikit beberapa jengkal juga kan. Iya. Pengaruhi. Makanya. Dan stasiun-stasiun bagus juga nggak begitu banyak kan. Ya maksudnya yang gede gitu ya. Yang memang menyediakannya dikit lah gitu. Untuk fasilitas-fasilitas yang kayak gitu. Yang untuk disabilitas ya. Iya. Jadi kalau menurut gue ya pertama untuk disabilitas itu Masih kurang. agak kurang gitu untuk fasilitasnya ya. Untuk disabilitas. Kedua, untuk kami yang muda gitu ya. Kami maksudnya Kita. Gua sama lu gitu loh. Kalau kita kan di antara aku dan kamu gitu kan ya. Iya. Jadi kami gitu. Bener dong? Iya dong. Iya sih benar. Cerdas sih. Untuk kami yang kalau kaum milenial dan bahasanya zilenial, generasi Z gitu ya. Itu tuh nggak ramah gitu.
Karena ya itu tadi, oke sudah ada kursi khusus prioritas dan kursi khusus wanita. Tapi kebanyakan gerbong gitu. Iya, gerbong. Gerbong khusus wanita, tapi kebanyakan wanita tidak mau ada di gerbong wanita karena mereka berpikir wanita dan wanita tidak mau mengalah. Mereka sadar ya? Iya, mereka sadar. Kenapa laki-laki yang lebih gue bisa nih gitu gini laki-laki kan? Berarti konsepnya kayak gitu dong. Iya, kan? makanya berarti kan mereka memanfaatkan pemikiran lelaki yang dimana harusnya laki-laki ngalah. Iya. Loh kan harusnya, padahal kan fasilitas umum sama gitu. Padahal kan sekarang jatuhnya emansipasi wanita itu sudah menyetarakan laki-laki dong dalam beberapa hal mungkin kita bisa sebut ya. Apa sih bahasanya tuh gue lupa. Patriarki. Kita mau ngomong apa sih? Kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Ya, jadi emang pertama yang tadi tuh fasilitas umum di kereta terlebih ya gitu. Emang kurang ramah tentang disabilitas. Iya. Gitu. Kedua, nggak ramah dengan kami yang kaum milenial gitu. Karena kenapa kita harus mengalah kepada yang lebih tua juga, padahal kita kerja sama, bahkan kerja kita lebih ekstra mungkin gitu ya. Kita juga nggak tahu kadar untuk orang tua ini seperti apa gitu. Kalau misalnya kita melihat tentang usia, bukan rentan usia dulu sih, sebenarnya kita melihat fisik gitu. Oke, melihat fisiknya yang memang sudah bungkuk atau apa gitu ya. Maaf gitu. Tapi ya itu, oke lah kita ngalah gitu. Tapi ini kocak banget gitu. Ada cewek waktu itu ya gitu. Pernah nyodor-nyodorin dengkulnya gitu ke gua gitu. Oh, ngasih kode. Ngasih kode, pengen duduk gitu. Loh kenapa gua harus berdiri gitu kalau mesti mikir gitu. Padahal lu yang bisa bikin gua berdiri gitu. Gue tahu ini arah kemana. Gue mencoba fokus untuk tidak terjebak. Lah kan emang bener kan? Iya sih. Iya kan? Biar gue bisa duduk. Maksud gue kalau lu mau duduk ya berarti gue diri. Iya. Gitu kan? Ya udah buat gue berdiri gimana? Iya, buat gue berdiri gimana gitu kan? Iya. Tapi jangan disenggol-senggol gitu. Gitu. Maksud gue biar bilang aja bang pengen duduk. Iya, gitu. kan bisa gitu dengan bahasa yang baik. Gitu kan. Ada juga banyak gue pernah nemuin gitu sampai dibangunin gitu, bang ya itu kan seenggaknya lebih baik gitu maksudnya daripada di kodein kayak lo gitu. Lucu banget itu sumpah. Komunikasinya jadi lebih baik, lebih enak aja nerimanya gitu. Oh sekarang juga kalau nggak salah, waktu terakhir gue naik kereta tuh ada yang buat ibu-ibu hamil tuh dikasih pin. Iya benar, gue pernah. Pernah kan lihat ya, dikasih pin tuh. Nah cuma ini gue nggak tahu nih kualifikasi dapat pin itu gimana, apakah memang dicek hamil atau enggak gitu. Bawa surat dokter gitu. Soalnya ada beberapa yang ngaku-ngaku, mas saya lagi hamil gitu. Kok nggak ada pinnya gitu loh, iya kan? Terus perutnya juga masih kecil gitu. Jadi seujon gitu loh maksudnya. Dia emang masih agak rancu dan aneh. Menurut gue sih memang fasilitas umum di kita tidak pro ke beberapa masyarakat sih. Beberapa kalangan. Kalangan. Beberapa kalangan masyarakat. Karena di lapangannya yang kayak gitu yang adanya. Iya benar. Gitu. Tapi juga tetap patut diapresiasi untuk beberapa aturan ataupun infrastruktur yang udah dibuat, kayak kan yang lu tau nggak yang jalur kuning di setiap stasiun itu kan dibuat untuk disabilitas gitu. Meskipun pada faktanya gue juga belum pernah lihat gitu. Ada orang yang menggunakan itu gitu. Dan itu digunakan nyatanya di lapangan cuma jalur pembatas sebelum lu naik kereta, garis kuning. Dan terlebih sama masinis yang ngomong, tolong berdiri di belakang garis kuning. Iya. Iya kan? Iya, bener. Itu kayaknya pembatas deh, bukan buat disabilitas deh kayaknya. Iya. Tapi tetap harus kita apresiasi juga, itu bentuk sebuah usaha mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya gitu, mungkin. Dan ada garis-garis tuh yang merah, hijau, biru gitu. Gue juga nggak ngerti fungsinya apa. Karena yang masuk keluar tetap aja semeraut. Apalagi di Manggarai kan. Tapi kalau misalnya gue bandingin untuk hal itu, busway lebih baik. Dia karena ada yang jaganya mungkin ya. Iya, di setiap pintunya. Iya. Kalau kereta kan pintunya banyak nih, nggak mungkin satu orang setiap pintu kan jagain. Dia kalau itu lebih teratur aja kalau di busway itu. Biarkan yang di dalam bis keluar dulu baru mereka masuk. Iya benar. Ya di busway. Ya mungkin ke keterbatasan itu juga ya, manpower juga kali ya. Ya itu tuh, bagaimana orang mau naik kereta? Khususnya disabilitas. Khususnya disabilitas gitu. Itunya. Kenapa kita jadi ngomongin disabilitas? Kan kita pengen ngomongin yang kita. Iya. Maaf ya, mungkin sedikit terwakilkan, tapi ini kita pengen ngomongin kita lagi nih. Gitu.
Ya lu dulu deh gitu, yang semasa sekarang pakai fasilitas umum. Iya. Nah, tadi kan udah naik kereta nih gitu ya. Terus naik busway. Iya, naik Nah, busway. dari kereta ada keresahan lagi gak? Sebenarnya yang baru gua rasakan sih itu aja. Dan sebenarnya ya menurut gua yang harus dipahami untuk orang-orang yang akan memakai fasilitas transportasi umumnya kereta itu adalah kesadarannya masing-masing sih sebenarnya. Sadarannya? Iya, terlebih dari beberapa keresahan yang tadi kita sebutkan, sebenarnya orang-orang juga harusnya lebih aware aja gitu. Kayak kita kan masalah tadi ngomongin berdiri atau enggak berdiri, yang dapat duduk ataupun yang enggak gitu. Kalau misalnya semua orang lebih aware, mungkin karena hal itu gitu. Beberapa orang sadar jadi mereka berdiri gitu. Tapi beberapa orang juga ada yang nggak sadar kan akan hal itu dan kadang membuat kericuhan. Lu pernah lihat nggak sih di sosial media gitu karena ada yang ngerekam ibu-ibu nggak terima gitu kan? Berarti kan dia nggak entah dia baru naik kereta ataupun dia nggak mempunyai kesadaran hal itu gitu kan. Ya kita nggak tahu juga apakah nih orang juga capek gitu kan butuh duduk gitu kan. Kalau misalnya menurut gua sih kalau misalnya kita sadar dengan berkomunikasi dengan baik itu kan bisa menyelesaikan masalah gitu. Nggak perlu tuh ditoel-toel kayak lu tadi gitu kan sebenarnya. Oh, misal Mas boleh saya duduk? Aduh, maaf Bu, saya juga capek gitu. Dari tadi kerja dari pagi nggak duduk-duduk gitu kan bisa lebih enak jatuhnya kan. Jadi semuanya menurut gua bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Jadi semuanya bisa menikmati dengan baik aja. Cuma gue pernah juga tuh Gi, karena yang tadi kesadaran diri gitu ya, yang memang diliatin, oh laki-laki lu nggak mau ngalah lu sama cewek gitu ya. Nah waktu itu gue pernah abis kecelakaan lah, terkilir gitu kaki, gitu kan. Ya mungkin karena pakai celana panjang ya jadi nggak kelihatan gitu. Jadi waktu itu gua emang pincang tuh, sedikit pincang tuh. Mau ngejar kereta juga agak susah, ya udahlah dapet yang jam berapa aja gitu ya. Berangkat pagi banget tuh. Karena masuk jam 8 dari Bogor. Udah gitu sama itu juga ditegur tuh, diliatin. Oh ibu, mbak mau duduk gitu ya. Udah mangga Bu. Terus dilihat kan apa mau megangan gitu kan. Terus pincang gitu kan, pas gini truk gitu, cuma satu kaki doang ada. Gak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli dengan saya yang terlihat pincang atau apa gitu. Tidak ada yang peduli. Jadi menurut saya disabilitas itu tidak ada fasilitasnya, Anggi. Kita harus jadi pinter-pinter ya kalau gitu ya. Mungkin gua harus membawa tongkat kayak gitu, jadi biar dilihat gitu. Pasti. Sedangkan maksudnya gua juga kan nggak mau memperlihatkan banget gitu ya. Gua lemah gitu. Iya, gua lemah gitu. Padahal tapi gua butuh. Iya, cuma maksud gua ya Gitu ya. bahasa Sunda kasar nama anjing yang duduk anjing gitu maksudnya gitu. Cangkel satu. Apalagi 5 stasiun pertama kan. Itu panjang banget kan. Kayak gitu tuh. Itu sih yang gua rasain, Gi. Lanjut dulu deh, busway gimana? Busway menurut gua sedikit lebih baik sih kalau kita bandingkan dengan kereta karena lingkupnya kecil dan terakomodasi lebih baik oleh beberapa manpowernya gitu. Jadi agak lebih tertib aja gitu meskipun ya ujung-ujungnya tetap berdiri. Ada beberapa aturan yang sama gitu kayak diterapin di kereta. Orang lanjut usia diprioritaskan untuk lebih duduk. Iya kan? Kayak fasilitas umum kita memang khusus orang tua deh gitu. Iya, bener sih. Yang muda bisa berdiri sampai diteriakan kadang Ki. Oh gitu? Iya, bener. Gua pernah dengar gitu. Maksudnya si petugas yang kayak kita bilang kenek kali ya. Kita bilang kenek gitu. Karena penuh, dia bilang, tolong yang lebih muda bisa berdiri digantikan sama orang tua untuk lebih duduk gitu. Ya emang sih posisinya pas waktu itu gue lihatnya emang ada beberapa orang tua yang agak lusuh, mungkin itu yang mereka maksud gitu. Tapi kadang nyatanya ya ada aja yang tidur mati tidur gitu, anak muda. Ya mungkin dia capek, gue selalu berhusnuzon aja. Iya. Orang tua juga ya, kalau misalnya kita udah punya anak umur 25 tahun, kita juga orang tua ya? Iya. Bener juga ya. Aduh.
Orang tua kan yang lebih tua daripada kita kan. Iya bener ya. Iya. Beda 1 tahun, orang Iya, tua. orang tua. Iya, bukan. Yang tinggal Ya, di itu hutan dah. orang hutan. Tinggal di kota orang kota. Orang dong. kota. Yang di kampung orang kampung. Ya, sini main sama orang komplek. Karena tinggal di komplek. Aduh. Lanjut. Ya banyak lah pasti kalau dibilang yang banyak harus dibenahi ya. Selalu ada celah untuk dikritik gitu. Iya, Tapi benar seenggaknya sih ya bisa apa ya, kita manfaatkan lebih baik dan kita harus pintar-pintar juga khususnya dalam berkomunikasi di transportasi umum sih. Karena kita nggak tahu ya, maksudnya setiap orang apa namanya, tanggapannya bagaimana ketika kita udah baik terus diresponnya dengan nggak baik gitu kan, jadinya malah memicu masalah gitu. Yang banyak terjadi sih yang gue lihat seringnya di situ gitu. Di beberapa negara juga kan nggak begitu banyak petugas ya. Iya. Kayaknya cuma di Indonesia doang nih banyak banget Oh, gitu? petugas. Mungkin ya. Jepang gitu ya. Jepang Jepang kayak maksudnya kayak gini Gi. Soalnya beberapa transportasi di negara lain gitu yang gue lihat, karena signnya banyak nih gitu, plang-plangnya banyak, ini ke sana gitu. Gitu. Jadi kalau di kita tuh kayak misalnya di Manggarai deh, oke tuh ada peron 03, 13 gitu, ke sana gitu. Cuma yang ditanya satpam tetep tuh. iya benar. Bang yang ke Bogor mana ya bang? Iya. Bang yang ke Bojong mana Nah, bang itu ya? tuh kurangnya literasi kita. Iya tuh kayak orang-orang. gitu. Kayak kalau misalnya di negara luar kayaknya enggak deh Gi. Oh gitu. Kayaknya udah kelihatan gitu. Nih, ibaratnya kita yang naik busway gitu, pasti masih ngelihat peta nih. Kemana. Karena waktu pas yang desain di peta yang ada di Halte. pintunya atau di haltenya gitu. Itu beda Gi. Oh. Itu kayak misalnya mau ke peak deh gitu ya. Dek. Mau ke peak tuh. Nah, stasiun sih bahasanya shelter ya. Shelter yang di ituin tuh gede-gede doang tuh. Ternyata waktu pas ngelihat yang tujuan nomor bisnya, itu beda tuh, banyak tuh stasiun-stasiun kecil. Kayak gitu. Dan misalnya mau ke peak 2 harus ke shelter ini dulu, udah gitu harus naik ini lagi ya, kayak gitu-gitu. Jadi ya memang sign in di kita juga kayaknya kurang nih. Menurutku sih gitu, kurang. Jadi kalau menurut kami sih ya memang semua yang tadi lo bilang juga gitu, apapun gitu ya, pasti ada celah untuk dikritik gitu ya. Terlebih yang baik pun pasti bakal bisa dikritik gitu. Betul. Kayak pemerintah kita yang baik pasti dikritik. Iya. Gitu. Padahal udah baik. Ya apalagi yang nggak baik. Bener. Nah, fasilitas juga ya memang fasilitas harus didukung dengan yang bisa memakainya. Sama seperti teknologi kayak yang pernah kita bilang, sosial media. Toolsnya udah bagus, kalau misalnya usernya masih gaptek, Ya. bohong sama aja udah. Iya benar. Nihil. Paling itu sih yang pengen utarakan aja sih ya, Iya, pengen kita mengutarakan keresahan yang dirasakan selama ini gitu. Yang baru-baru ini sih. Baru-baru ini dong. Ya baru-baru ini gitu ya. Karena ya lucu aja kalau menurut kita sih. Bener. mungkin ya gua kadang berpikir, apa kalau kita persentase banyak nggak sih yang mikir kayak kita gitu. Maksudnya keresahan yang tadi kita pikirin itu banyak nggak sih yang sebenarnya ngerasain gitu, apa cuman gua doang gitu ya. Gua kadang berpikir gitu, soalnya realitanya di lapangan kebanyakan ya manut gitu. Apa karena kultur masyarakat kita kali ya, yang dimana mereka tuh patuh terhadap aturan yang tidak tertulis gitu. Jadi kayak norma di sini ya, gue tahu sih itu sebenarnya lebih ke menghormati gitu kan, adat istiadat gitu kan. Orang kita kan gitu banget gitu. Ramah, makanya terkenal ramah. Di seluk beluk lebih dalam gitu, kok kayak gini gitu, padahal secara logis ataupun secara apapun kayaknya ada sesuatu yang mengganjal. Iya benar sih. Kayak karakter Indonesia banget lah gitu. Iya. Cuma karakter Indonesia itu membantu tapi nggak mau antri. Membantu tapi nggak mau antri. Saling membantu tapi nggak mau antri. Nggak mau repot. Maunya instan. Membantu gitu. Jadi ada yang nggak mau antri nih gitu kan, dibantu. Ada calo. Oh iya, bener. Itu Gi. Budaya kita itu. Budaya kita. Iya. Calo antri itu. Ya gitulah keresahan kita yang pengen kita utarakan di baru-baru ini, yang memang tentang fasilitas umum gitu ya. Kayak Anggi yang memang baru dimutasi naik jabatan. Amin. Naik jabatan yang emang dari Bogor ke Jakarta, dan Jakartanya juga udah Jakarta Utara gitu ya. Sekte terkuat kedua di Jakarta selain Jaksel. Ya. Jadi kalau misalnya lu
siapa yang kenal Anggi gitu ya, Anggi kan matanya sipit ya, jadi ngepas lah ditaruh di Di jakut utara. ya. Iya lu, gue banyak ketemu koko-koko. Berbaul gue jadinya. Oh gitu, jadi nyambung tuh gitu. Nyambung. Bahasanya doang nggak nyambung. Oke, cukup sih dari kita ngomongin fasilitas umum, dan ini podcast menuju akhir tahun nih Gi, ya. Yes. Sekali lagi kita ucapin selamat Natal dan tahun baru Tuh. untuk besok yang merayakan Natal. Yoi. Karena podcast ini di tanggal 24. 24. Jadi besoknya itu Natalan, hari ini hari Malam Kudus berarti. Malam Kudus. Ya, apal gue lagi. Kalau lu lebih apal ya? Apal lah gue lagi. Gila. Dulu gue pernah punya mantan Kristen lagi. Oh. Siap. Oke, cukup. Terima kasih yang udah dengerin. See you sampai episode berikutnya. Bye. Dadah.